firman-Nya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita semua wajib bersyukur atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur adalah bentuk pengakuan seorang hamba. Dengan syukur adalah bentuk kekerdilan kita. Dengan syukur adalah bentuk bahwasannya kita adalah lemah. Dengan syukur juga menunjukkan kita insya Allah menjadi hambanya yang selalu istiqamah dalam menjalankan perintahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Semoga sehat walafiat, semoga cepat diberikan kesembuhan, cepat bisa pulang. Amin. Amin, amin. Kembali di rumah. Jadi Bapak dan Ibu, saya doakan mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Tetap optimis dan selalu berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup tak akan selamanya. Kehidupan pasti akan ada akhirnya. Sebuah perjalanan pasti akan ada ujungnya. Dan kehidupan di dunia pasti akan menjumpai sebuah kematian. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mautu babun. Kematian adalah sebuah pintu. Wan nas dakhiluha. Dan kita semua manusia pasti masuk ke dalam pintu kematian. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kematian sebagai pintu. Dan manusia pasti akan masuk ke dalam pintu tersebut. Cepat atau lambat, kita akan masuk ke dalam pintu kematian. Kemarin, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan pesawat Sriwijaya terjadi kecelakaan dan meninggalkan korban jiwa. Itu semua telah menjadi suratan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian itu pasti. Imam Ghazali mengatakan, hal yang pasti itu cuma mati. Hal yang pasti cuma mati. Ibu nikah sama suami yang ganteng, apa pasti bahagia? Belum tentu. Saya atau seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang cantik, apakah akan bahagia? Pasti. Kalau cantik aja belum pasti bahagia, apalagi dapat yang jelek ya Bu. Belum kan? Jadi Bu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat Israel, ada yang menyebutnya Azrail, ada yang mengatakan yang paling masyhur, paling terkenal adalah Israel. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Israel dengan tugas sebagai penyabut nyawa. Dengan tugas penyabut nyawa. Malaikat Israel diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan tugasnya untuk menyabut nyawa. Sampai malaikat Israel bertanya. Bertanya di sini bukan membangkang, tapi hanya menegaskan, "Ya Allah, kalau seandainya saya diberikan tugas untuk menyabut nyawa, saya khawatir nanti semua orang ketika mati akan menyalahkan saya." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tenang Israel, semua manusia ketika mati tidak ada satupun yang menyalahkan engkau. Karena aku alihkan dengan isu-isu yang lain. Aku alihkan dengan sebab-sebab yang lain." Kenapa dia mati? Kecelakaan. Kenapa dia mati? Sakit. Kenapa dia mati? Dibunuh. Kenapa dia mati? Dibegal. Kenapa dia mati? Jatuh dari kamar mandi. Kan gak ada yang pernah nyebut. Kenapa dia mati? Gara-gara Israel. Ada gak Bu? Gak ada. Makanya dialihkan dengan sebab-sebab yang lain. Maka misteri kematian yang pertama adalah misteri sebab. Ulama mengatakan al-mautu wahid
kematian hanya satu. Wal asbab syatta. Dan sebab-sebabnya itu banyak. Meskipun yang nyabut adalah Israel, tapi sebab-sebab penyakit itu, sebab-sebab mati itu banyak. Ada yang karena sakit, harus melalui proses sakit. Ada yang sehat. Ada orang yang kenal dengan senjata, kenal dengan peluru, tapi matinya nggak tertembak peluru. Matinya karena sakit. Ada orang tidak pernah mengenal senjata, tidak pernah mengenal peluru, tapi matinya ditembak. Karena kematian sebab-sebabnya banyak. Ada orang gara-gara minum kopi mati. Gara-gara minum kopi. Kenapa? Dosisnya tinggi ternyata. Detak jantungnya lagi nggak stabil. Itu kan kata sebab. Tapi hakikatnya kematian adalah datangnya dari Allah. Kenapa dia mati? Padahal kemarin baru main catur sama gua. Kena angin duduk kayaknya. Itu angin duduk mau disalahin. Itu baru duduknya. Gimana berdiri itu angin. Emang pertama kematian misterinya adalah misteri sebab. Jadi sebabnya begitu banyak. Ketika kita mendengar ada sebuah kecelakaan, apakah harus di udara yang kecelakaan? Enggak selamanya. Naik kereta bisa juga kecelakaan. Ada yang bilang enakan naik kereta lebih aman. Kata siapa? Berapa banyak peristiwa kejadian kecelakaan kereta api? Peristiwa Bintaro. Masih ingat ibu-ibu yang lahir zaman dulu? Saya naik mobil saja berapa banyak mobil yang kecelakaan di jalan tol. Enggak selamanya mengenal udara, laut, dan darat. Karena kematian sebabnya begitu banyak. Ada yang bilang, padahal udah gue bilangin, jangan naik itu, jangan. Jangan pulang kampung dulu, jangan. Emang dengan kita berbicara nasihat seperti itu, akan menghentikan ajal? Tidak. Karena ajalnya hari itu sampai, hari itu datang, mau nggak mau, seharusnya dia tidak pergi, tapi akan pergi juga. Karena ajalnya sudah habis. Jadi Bapak dan Ibu, misteri yang pertama adalah misteri sebab. Diingat Bu, dicatat, dihafal. Misteri pertama adalah misteri sebab. Yang kedua, yaitu adalah misteri waktu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 34, "Likulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Psikologi kayak gini juga memiliki ajalnya. Memiliki porsinya masing-masing. Ketika ajalnya sudah sampai, tidak bisa dimajukan sedikit pun maupun dimundurkan. Sekarang lagi banyak di Instagram. Saya sudah bilang, tadi saya ceritakan kan, nggak usah ke sana, jangan naik pesawat itu. Emang karena ajalnya sudah habis, masanya sudah habis di dunia, mau nggak mau pasti akan berangkat ke sana. Akan menuju ke sana. Jadi Bapak dan Ibu, sekuat apapun kita untuk menghilangi ajal, dia akan mampu. Sekuat apapun kita menasihati orang yang sudah ajal, dia akan bisa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah." Dimanapun kalian berada kata Allah, ajal pasti akan datang. Meskipun engkau bersembunyi di benteng yang begitu kokoh, di benteng yang begitu besar. Jadi yang kedua adalah misteri waktu. Ibu yang hari ini sakit, saya yang hari ini sehat, dan orang-orang yang hari ini sehat atau masih muda, apakah sudah tua, tidak bisa menjadi jaminan esok hari akan bertemu dengan bubur ayam. Nggak bisa menjadi jaminan apakah besok hari bisa makan nasi uduk. Tidak bisa menjadi jaminan apakah besok bisa melihat matahari terbit. Karena kita tak tahu yang namanya ajal. Karena misteri yang kedua adalah misteri waktu. Ya Bu, misteri waktu.
Jadi kalau kata Nabi Muhammad SAW, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak, ada yang umurnya 60, udah banyakin doa, banyakin sholat, banyakin baca Quran, banyakin amal soleh. Nabi saja umurnya 63. Nabi SAW umurnya 63. Ustadz, bapak saya umurnya 62 tahun 11 bulan. Berarti berapa bulan lagi? Belum menjadi jaminan. Ada orang yang umurnya sampai 90. Bonus. Kalau kata orang-orang, bonus. Jadi misteri yang kedua adalah misteri waktu. Saya nggak tahu ibu kapan meninggal. Dan ibu nggak tahu kapan saya meninggal. Karena menjadi rahasia. Misteri itu yang kedua, misteri waktu. Kalau sudah turun ajalnya, tidak bisa dimajukan maupun dimundurkan. Yang ketiga, terakhir, misteri tempat. Nah, Ibu, yang ketiga apa? Misteri tempat. Orang Jawa, dari kampung Jawa, dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, tidak selamanya harus mati di Jawa. Berapa banyak orang Jawa yang matinya di Jakarta? Sebaliknya, orang Jakarta berapa banyak ayam kulitnya buat tumis. Aku sarapan pagi. Halo? Sudah terdengar, Bu? Bapak? Baik. Yang ketiga saya ulangi, misteri tempat. Orang Jawa tidak selamanya mati di Pulau Jawa. Berapa banyak orang Jawa matinya di Jakarta. Sebaliknya orang Jakarta, berapa banyak yang matinya di Pulau Jawa. Bahkan beda negara. Orang Indonesia ada nggak, Bu, yang matinya di Mekah? Di Arab Saudi ada nggak? Ada. Jamaah haji, jamaah umroh. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman, surat ayat terakhir, surat Luqman ayat terakhir, "Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Engkau tidak mengetahui, kata Allah, di belahan bumi mana engkau akan mati. Nggak ada yang tahu. Sebuah kisah dari Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, ketika ada sebuah pesta di kerajaan Nabi Sulaiman, lalu pembantunya Nabi Sulaiman dilihati, diperhatikan, diintai oleh sosok yang hitam besar tinggi. Pembantunya Nabi Sulaiman sangat takut. Akhirnya datanglah kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabiullah, tolong pindahkan saya ke tempat lain." Emang kenapa? Dari tadi ada orang yang mengintai saya, sosoknya tinggi, besar, hitam. Oh, kata Nabi Sulaiman, untuk mengendalikan anginnya, pindahlah pembantunya itu dari istananya Nabi Sulaiman ke negara lain. Ternyata ketika di negara lain, sosok yang tinggi, besar, hitam itu ada di situ. Lalu dicabutlah nyawanya. Akhirnya malaikat ini datang kepada Nabi Sulaiman. Kenapa saya perhatikan orang itu? Kok orang ini nggak pindah-pindah? Karena jadwalnya matinya bukan di istana sini, matinya di negara lain. Masya Allah. Jadi waktunya sudah ditentukan, tempatnya sudah ditentukan, sebabnya sudah ditentukan. Ustadz, saya jadi takut ngomongin mati. Takut nggak takut, mau nggak mau, pasti bakal mati, Bu. Ya, ayo, siapa yang mau kuat sampai hidup abadi? Nggak ada. Setiap yang bernyawa kan sudah hafal semua ayatnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan namanya mati. Hewan bernafas mati, tumbuhan bernafas mati, semua yang bernyawa bahkan mati. Bapak dan Ibu, maka dari 3 misteri ini, ayo dihafal. Pertama, misteri sebab. Yang kedua, misteri waktu. Yang ketiga, misteri tempat.
kematian ini pasti akan datang, jangan dikhawatirkan. Yang terpenting bagaimana mempersiapkan kematian. Ya. Kematian itu kenikmatan bagi orang-orang salih. Bagi orang-orang yang dekat dengan Allah, kematian itu nikmat. Kenapa? Nikmat, dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah memenuhi semua janji-janjinya. Tapi bagi potongan model kita, model saya deh, nggak usah model kita deh. Ibu mah dan bapak insya Allah soleh dan salehah. Potongan model saya, ya Allah, ngeri, takut. Jangankan kita yang mati, ngelihat tetangga sakaratul maut, kita nggak bisa tidur sehari semalam, Bu. Masya Allah. Maka yang kita pentingkan adalah kata Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu. Maka berbekalah engkau, fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal yaitu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari 3 misteri ini mari sama-sama kita renungi. Yang terpenting kita minta mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup dunia ini dengan keadaan baik. Lalu bagaimana mencapainya ya Ustadz? Mencapainya dengan otomatis memperbanyak ibadah. Ketika kita sering membaca Quran, maka kita nanti insya Allah matinya saat membaca Quran. Berjumpanya dengan Allah, ditutupnya dengan membaca Quran. Ketika kita suka berpuasa, hobi berpuasa, insya Allah kita dimatikan dalam keadaan puasa. Masya Allah. Ada yang suka dengan tahajud, sholat malam, qiyamul lail, berzikir tengah malam. Maka nanti dimatikan dalam keadaan sholat malam. Tapi sebaliknya juga sama. Ada orang yang hobinya main judi. Matinya juga di meja judi. Ada orang yang hobinya nyekek botol. Wah, nyekek botol. Entah itu topi miring, angker, green sand, brandy, vodka. Waduh, banyak amat itu jenisnya. Nanti matinya juga sama. Seperti itulah kebiasaan. Jadi kematian menurut sebuah kebiasaan kita yang kita lakukan. Ibu suka ngaji, insya Allah matinya termasuk orang-orang yang soleh suka mengaji juga. Bapak suka berinfak, matinya dalam keadaan sedang berinfak. Bapak yang suka berdakwah, mengajak orang dalam kebaikan, insya Allah matinya di tengah-tengah sedang berdakwah. Masya Allah. Nikmat. Ketika orang-orang mati, lalu dalam keadaan beribadah. Tersenyumlah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun ketika sakaratul maut. Allah takhafu. Jangan engkau khawatir. Wala tahzanu. Dan jangan engkau bersedih. Wa abshiru bil jannah. Kasih kabar gembira untuk orang-orang yang sakaratul maut dalam keadaan baik, yaitu dengan kenikmatan surga. Maka Bu, kalau kita melihat ada orang sakaratul maut, matinya senyum. Nah, senyum kayak begini. Matinya indah. Kayak orang tidur biasa aja. Itu sedang digambarkan gambaran kenikmatan sorga. Tapi ada orang matinya melotot. Nauzubillah summa nauzubillah. Nauzubillah min dzalik. Matinya melotot. Matanya melotot, mulutnya mangap. Itu kenapa Bu? Itu sedang digambarkan pedihnya azab kubur dan pedihnya azab neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang selalu mengingat kematian. Saya selalu bilang kan Bu, kalau Zoom ini Bapak masih ingat nggak ucapan saya? Mati itu nggak pernah pandang bulu. Yang ganteng mati. Yang jelek jangan pakai ditanya. Yang kaya mati. Yang miskin udah pasti. Semuanya bakal mati. Jadi kita siapkan kematian ini. Dengan cara sholat 5 waktu. Dengan cara baca Quran. Dengan cara zikrullah, mengingat Allah. Dengan cara membaca sholawat. Dengan cara berpuasa, dengan cara amalan-amalan sunnah yang lainnya. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 misteri ini tidak ada satupun yang mengetahui. Maka itu
Kita semua harus mempersiapkan untuk menghadapi misteri itu semua. Saya doakan mudah-mudahan, dan ibu, bapak doakan saya juga, kita semua panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Disampaikan umur kita sampai masuk ke dalam Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Dan kita ketika mati mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja 3 misteri yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan dengan baik, dan mudah-mudahan esok pagi Ibu juga tetap mengikuti kajian jam 9:30 pagi yang akan dibawakan oleh Ustadz Ahmad Roziki, dan insya Allah maghribnya akan saya, Ustadz Hari akan melanjutkan kembali kajian di Wisma Atlet ini. Sampai berjumpa, kita tutup dengan doa Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar, wa tawaffana ma'al abrar, wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu atas segala perhatiannya. Jangan lupa